Bilang, siapa gurunya? Bu, teh itu teh Mai ya. Mainnya guru ngaji bisa jadi guru TK, lain guru TK, guru TK meren cenah. Oh. Yo, piraku nu kitu senangnya jadi guru TK tah pada waktu itu tukang cireng deui cenah. Oh. Tukang dagang gitu ya. Intina mah kitunya merasa disepelekan lah pada waktu itu. Tah. Emang sedih ya pada waktu itu sedih, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aiman yang tidak tampan namun bikin nyaman. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini kita akan ngobrol atau berbincang dengan salah satu pejuang, ya, yang tentunya mungkin buat saya pribadi bisa jadi kakak, ibu, ya. Tentunya siapa? Ya kita langsung ajak ngobrol aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu boleh diperkenalkan dulu usia dan dari lembaga apa biar orang-orang mengetahui. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu ya, udah tua. Nama ibu adalah Ibu Rosmaya. Usia ibu 40 tahun dan dari lembaga RA atau PAUD Khairul Ummah. Baik Bu, mungkin santai aja ya, biar nggak canggung. Tapi mungkin pertama-tama ya selamat datang di podcast kami. Ya tentunya ini untuk memberikan wawasan atau memberikan semangat kepada para pendidik di luar sana. Tentunya yang ingin dipertanyakan, tahun berapakah Ibu ya mulai berjuang di Khairul Ummah? Awal berada di Khairul Ummah itu sekitar tahun 2008 2009 lah. Pada saat itu ketika awal pindah ke sini ya, dulu kan Ibu kerja di Jelekong waktu gadis. Oh, jadi sebelum ada menikah gitu. Ya, sebelum menikah teh Ibu kerja di Jelekong, terus ketemu sama suami. Setelah memutuskan menikah sama suami, Ibu kan kerja di garmen, terus hamil. Nah, setelah hamil, Ibu teh cuti, langsung pindah ke sini, ke daerah kelahiran Ibu di sini, di Babakan Cinunuk. Setelah itu Ibu udah keluar kan dari garmen teh. Jadi menetap di sini. Pada saat itu suami ikut Ibu di sini sambil membawa pekerjaannya dari Jelekong. Nah, pekerjaannya kalau boleh tahu, pas di Jelekong itu apa? Oh, waktu di Jelekong beliau kerjanya ngelukis. Oh, ngelukis. Ya, tapi kalau tidak ada melukis, beliau suka kuli tempat bangunan. Oh. Kadang itu apa? Jadi apa yang ngaduk? Ngaduk, pemain intinya pemain bangunan lagi. Terus naik-naikin pasir ke truk, turunin gitu. Jadi ngelukis sambil di bangunan juga. Demi menambah nafkah untuk istri dan juga anak. Calon anak waktu itu. Ya, berarti anak. Masih calon anak. Nah, pas pindah ke sini, beliau tetap melukis. Tapi di sini mah bukan bangunan lagi. Sampingannya bukan bangunan. Dia mulai belajar ke kebun sama bapak almarhum. Ikut-ikut. Setelah itu beliau belilah ngagaduh, kalau kata Sunda ngagaduh domba. Punya sendiri. Terus ngukut domba ya, kalau di ngukut domba. Jadi beliau teh ngarit. Jadi selain melukis, beliau juga ngarit, kadang siang ngarit dan sorenya melukis. Oh, jadi kalau di siang cari rumput untuk makan domba mungkin ya tentunya istilahnya ngarit. Kalau malam hari cari ngelukis buat makan istri dan anak. Jadi itu di tahun berapa Bu? Sebelum tahun 2008 itu ya? Iya, sebelum tahun 2008. Dan sudah punya anak lah, punya pas ini. Nah, kemudian tahun 2009 itu kan adalah di sini dia teh banyak anak-anak yang main ke sini teh. Dia mah kan ini orangnya humble ya,
gak judes kayak ini. Jadi sama anak-anak teh gini ya dirangkul siapapun itu ya congah. Tak kemudian ngobrol misalkan ketika itu dia teh lagi lagi nyanyi apalagi apa aja. Mang cenah gimana atuh cenah ngaos we ngajar ngaos we cenah di dieu cenah kitu nya. Disuruh belajar mengajar. Nah, awalnya keponakan ibu itu namanya sekarang udah menjadi guru Betanti ya. Yang pertama diajarin itu keponakan ibu Betanti. Awalnya ada yang pingin belajar mengaji. Satu ya Betanti dulu. Kemudian besoknya Betanti mungkin bilang sama orang-orang. Ya. Misalkan ngaji di sini. Nah, bertambahlah 1 dan 2 dan 3 orang waktu itu. Masuk ya ke tajuk ya. Di ngajinya kan ada tajuk kecil dulu mah. Oh iya yang musola kecil yang mungkin di beberapa episode ke belakang dibilang ada musola ukuran 2 yang kedua itu. Ya itu 3 orang. Hari demi hari anak-anaknya semakin banyak dan semakin bertambah ketika itu. Kemudian pada saat itu ibu baru punya anak 1 yaitu Bu Lupi ya. Oh yang sekarang ikut berjuang juga. Iya sama ikut berjuang juga di Khairul Ummah. Kemudian setelah beberapa tahun mungkin setahun 2 tahun lah tajuk musola itu dipakai. Kemudian ada ini Pak Ustadz Gigin yang sekarang menjadi kepala yayasan ya. Kepala Yayasan Khairul Ummah. Kepala yayasan, pimpinan ya tentunya kakak. Dan tentunya kakak ibu juga ya. Kakak keluarga. Ngobrol lah kita teh katanya teh gimana ya supaya anak-anak dapat tempat yang layak. Kalau di rumah nggak mungkin karena waktu dulu rumah ibu juga belum layak untuk tempati anak-anak. Kalau untuk banyak orang. Ya kalau untuk banyak orang. Panggung kan masih panggung ianya takut ini kalau banyak orang jadi tajuk kemudian setelah itu kita rundingannya sama masyarakat sama RT sampai RW ya ada mengadakan rapat ya rapatnya itu dulu di rumah almarhum emak yang panggung yang ya musyawarah musyawarah masyarakat RW 5 semuanya para ininya gitu ya udah langsung beberapa bulan kemudian ada dana yang nyumbang bikinlah masjid tapi belum besar sebesar ini ya dulu masjid ya sekarang makan direnov dan masjid tentunya ya teman-teman semua saya pribadi pun sama ya murid beliau dulu di musola ya bersama suaminya ayahanda ya tiada lain Ustadz Iwan ya tentunya Masya Allah ya sampai sekarang masih banyak merepotkan beliau dan ayahanda Ustadz Gigin Sugiwa ya tentunya Masya Allah sampai sekarang pun ya saya dan juga teman-teman masih banyak merepotkan ya terima kasih untuk semuanya mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan-kebaikan ibu. Amin, ya tentunya ya kakak ibu juga Ustadz Gigin dan suami ibu ya Pak Ustadz Iwan Mulyadi. Amin. Mungkin itu sepilan sedikit ya Bu. Kalau diceritakan semua mungkin butuh waktu yang lama ya. Pasti. Tapi kalau pengen tahu perjuangannya beliau semuanya mungkin bisa datang aja ke Khairul Ummah. Mungkin gitu ya Bu. Tapi Bu boleh nggak diceritakan gitu awal mula bergabung bersama Khairul Ummah? Maksudnya awal mulanya ya memang karena langsung atau gimana? Awal mula masuk ke Khairul Ummah itu waktu itu Khairul Ummah mengadakan kelompok belajar khobar PAUD yang disebut PAUD ya. Pada awal itu ada PAUD. Sebelumnya aku belum masuk ke situ karena aku habis melahirkan anak kedua. Jadi nggak ikut bukan aku gitu gurunya. Bukan. Jadi waktu itu gurunya ada Bu Ehen, ya istri almarhum Ustadz Aceh, Bu Ima istri Pak Ustadz Gigin, 2 waktu itu teh 2 sama suami dulu teh. Jadi bertiga. Ya bertiga. Gurunya itu. Kemudian pada waktu itu udah kata Pak Gigin nelpon.
Bu, cobain atuh cenah ikutan ngajar aja di PAUD biar biarnya daripada biar sama-sama inilah besar pendidikan yang ada di rumah. Karena di sini kan belum ada PAUD, jadi kita mulai mencoba lah itu waktu itu teh PAUD teh baru mulai 2 bulan lah, sekitar 2 bulan. Aku teh mikir anak masih bayi, jadi bingung, cuman lulusan SMP. Waktu itu teh aku cuma lulusan SMP, jadi agak minder untuk jadi seorang guru itu agak berat lah, nggak pede. Ya, tentunya mungkin itu bisa dirasakan oleh salah satu para pejuang di luar sana juga ya, bahwa ketika ya kita dalam segi ijazah mungkin masih jauh, tapi rasa pengen bisa mengamalkan ilmu yang memang belum tentu banyak juga kita, tapi jiwa pejuangnya mungkin ya, jiwa pejuang ibu ya sudah meronta-ronta. Akhirnya mungkin dari situ ibu mulai ikut bergabung atau gimana? Terus pada saat itu cobain aja dulu teh. Emang di dalam hati waktu kecil emang cita-cita mau jadi guru mau jadi dari kecil ingin jadi guru. Cuman kendalanya kan sekolahnya nggak tinggi gitu, jadi gak pede, tapi mau nyoba aja gimana. Jadi sambil sambil ngasuh kalau bilangnya. Jadi aku teh ngajar teh sambil gendong bayi waktu itu teh. Ngajar di PAUD itu? Ya, di PAUD teh sambil gendong bayi. Beberapa bulan kemudian keluarlah Bu Ehen karena punya bayi, Bu Ima karena punya bayi sama Pak Iwan mungkin harus ngasuh yang bayi, jadi aku fokus di PAUD sendiri. Bayangin aja, baru masuk harus punya tanggung jawab sendiri ngajar, nggak punya pengalaman apapun. Jadi intinya terpaksa, aku dulu terpaksa terpaksa masuk sendiri ya. Kalau lanjut masa baru mulai mau berhenti. Sedangkan pada saat itu melihat anak-anak yang lucu-lucu, yang kelihatannya pingin belajar, antusias belajar yang besar. Masyarakat di sini antusias, ada PAUD, ada ini semangat. Jadi aku lihat ibu pun terbawa jadi bismillah lah hawala. Insya Allah aku bisa gitu. Dan memang mungkin awal mulanya yang tadi ya Bu, ibu minder terus ijazah masih SMP, tapi dengan tekad yang kuat akhirnya ikut mengajar dan tentunya ikut dilanjutkan pendidikannya. Nah, pada saat itu karena emang tuntutannya guru PAUD itu minimal harus SMA. Pada kala itu minimal harus SMA, dengan berbagai macam kendala ya waktu itu kendala pikiran ini harus SMA antara mundur sama lanjut. Tapi banyak ada dorongan suami sama orang tua almarhum menyemangatin, kasih support, kasih dukungan. Sok we paket C biar punya ijazahkeun we si dedek mah jangan bayi mah asuh. Jadi suami ibu, orang tua dan orang tua mensupport yang sangat besar terhadap ibu, sampai-sampai suami ibu bilang gak apa-apa biar ayah yang ngasuh gitu. Gitu. Jadi perjuangannya ya. Waktu itu paket C-nya dibalikin lah ya waktu itu ngejar paket C dan dapatlah alhamdulillah ijazah. Ada suatu kejadian waktu itu paket C takkan 6 hari berturut-turut ujian. Pada waktu itu hujan besar, terus suami ngasuhnya di rumah mertua. Si anak dititipin ke mertua, suami ngarit dulu di tempat mertua Pas pulang kata suami Bu, dulu mah bukan ibu ya, mama. Mama. Jadi memang sebelum menjadi guru itu mah gitu. Mah pulang sendiri aja naik angkot sana. Mah bawa jukut ridu di depan si dede sana. Oh iya. Kemudian aku naik angkot ceritanya aku naik angkot. Pas di perjalanan macet angkot terus lihat di depan suami, di belakang bawa karung sambil bawa anak, lagi beli bensin dan nambal motor si legenda itu. Gitu. Aku ibu di mobil gitu? Aku di angkot. Sambil hujan besar kan angkot yang ngantri macet. Ya kemudian siapa itu? Aku turun
Tahu gak aku duduk di mana? Ngikut di atas itu karung. Oh jadi ibu langsung turun dikarenakan ngeh bahwa memang itu suami gitu. Jadi aku teh posisi duduk di atas karung sambil gendong anak. Waktu itu maghrib pulang ujian paket C. Masya Allah, perjuangan untuk menempuh pendidikannya biar sampai akhirnya di depan mungkin yang pakai suami. Nah terus ada karung yang isi rumput. Ibu di atasnya sambil gendong. Coba kalau pada saat itu ada apa ya, HP ya, mungkin bisa telepon ya. Udah viral, ada yang videoin. Masya Allah. Mungkin Bu, Anda nggak mungkin ceritanya atau sebabnya atau memang dikarenakan ada hal apa sampai ibu masuk ke Khairul Ummah atau tekad ibu teh udah jalan saya mau di Khairul Ummah semua yang dipunya atau ilmu ibu. Karena pada waktu itu aku kan udah dapat paket ijazah paket C. Sering rapat kesana kemari ikut di PAUD, ikut rapat. Kalau tiap perkumpulan itu kan banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar ya yang ini beliau suka cerita menjadi guru ini ya. Aku jadi termotivasi, jadi lebih semangat, jadi banyak teman. Kalau rapat banyak teman, banyak kenal orang, terus dapat ilmu-ilmu baru. Jadi semakin semangat untuk menjadi seorang guru PAUD pada waktu itu. Nah kemudian setelah itu teh ada harus kuliah katanya ya. Waktu di perkumpulan itu teh guru PAUD harus kan di sini teh gak ada kepala sekolah ya. Aku teh harus dituntut lagi. Aku teh harus jadi kepala sekolah. Setelah jadi guru teh aku teh harus jadi kepala sekolah karena guru pada waktu itu udah ada Bu Sopi. Nah kepala sekolahnya gak ada. Ditunjuklah Ibu aku sebagai kepala sekolah. Nah di saat itu harus dari atasan teh harus wajib S1. Ya Allah, gitu ya. Kirain teh setelah paket C mah udah gitu. Karena ada syarat untuk guru mah bisa di paket C pun. Dengan pertimbangan yang sangat besar waktu itu teh antara biaya kuliah sama biaya rumah tangga. Kan suami kerjanya cuma serabutan aja ya, nggak ada yang ini. Bingung aku teh gimana, tapi lah wala dengan tekad yang kuat lagi mungkin ya. Bismillah aku teh mulai jualan warung. Di warungan. Jadi ke TKT gendong anak, bawa jinjingan makanan, ciki snack gitu. Snack untuk jajanan si anak-anak, murid didik. Ya. Jadi aku teh alhamdulillah dengan penghasilan dari warung. Mungkin suami ada yang nyuruh nyerenkeun di nikahan, ada yang nyuruh syukuran sedikit lah bisa ditabung. Dan adalah buat bayar kuliah alhamdulillah. Jadi biaya pendidikan bukan karena punya uang, tapi punya jiwa pejuang mungkin ya. Masya Allah luar biasa. Suka duka berjuang di Khairul Ummah gimana tuh Bu? Ada nggak Bu? Banyak sih kalau diceritain mah banyak pisannya suka duka di Khairul Ummah, berjuang di Khairul Ummah. Pertama, nah ini aku pertama ya mau cerita dulu soal aku bisa lulus wisuda itu S1. Aku selama kuliah pasti bawa anak ya, gendong anak, kan anak kedua waktu itu teh. Waktu wisuda aku udah melahirkan anak ketiga. Pas wisuda S1 anak ketiga di paket C. Anak kedua di S1 anak ketiga. Pada saat itu wisudanya jauh di Jakarta ya, di Jakarta. Pas suka kan bahagia bangga ya, orang kampung punya gelar S1. Pada saat itu suatu kebanggaan yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku bangga. Berangkatlah aku teh ke Jakarta sama bayi yang baru berumur 7 bulan. Tanpa keluarga ya. Itu dibawa itu. Sama teman-teman dari kampus selama 1 malam naik bis. Kalau keluarga besoknya nyusul. Sambil gendong bayi. Pas wisuda besoknya ya bahagia ya kan wisuda udah beres pas pulangnya aku kecopetan. Jadi pulang beres wisuda kecopetan di rest area.
kilometer 97 Jakarta. Iya. Jadi pulang dari Jakarta. Sudah teh waktu itu teh di Taman Mini. Pas kecopetan gini. Kenapa bisa kecopetan? Di rest area itu berhenti dulu ya mobil teh mau sholat isya. Aku ke masjid sholat isya, anak dititipin sama mertua. Tas sama HP sama uang di dalam mobil. Pas keluar sudah beres, semuanya gak ada apapun. Termasuk dompet dan tas. Gak ada HP sama casannya juga gak ada. Waktu itu HP teh baru ngiridit. HP baru lunas. HP udah itu ya. Jadi, dukanya teh selalu di ujiannya banyak lah itu kalau udah mah bawa bayi. Ya, banyak ujiannya. Pas pulang kehilangan juga. Ya terus mungkin ya kalau bicara lelahnya mungkin ya lelah ya Bu. Tapi tentunya terbayar oleh pendidikan yang kita tempuh ya, tentunya yang sekarang yang bisa ibu berikan terhadap anak-anak didik ibu. Masya Allah. Terus Bu, mungkin ada gak cerita ya yang memang selalu diingat Ibu atau tidak pernah terlupakan ketika berjuang di Khairul Ummah ya, atau mungkin ceritanya baik itu yang suka ataupun yang duka. Banyak, soal itu mah banyak ya. Tapi yang paling diingat ini yang paling diingat gini, waktu itu dengar gini, aku kan masuk di TK, ada yang celetuk ya mah denger kalau denger dari tetangga atau siapapun itu sering ya, tapi ini mah langsung dengar dari telinga sendiri. Gini kena itu cina guru TK didinya saha cina Bu Teh Mai dulu orang itu asal susah menyebut aku ibu karena sebab lulusan jadi guru karena mereka gak tahu kalau ibu udah lulus S1 pada waktu itu, karena ibu kan enggak kan zaman sekarang mah orang itu pada tahu lihat SW lihat itu ya, sukanya kalau dulu kan enggak. Mereka gak tahu, ibu taunya cuma lulusan Garmen, gak tahu paket C juga, mereka gak tahu kalau ibu udah punya ijazah SMA. Terus bilang, siapa gurunya? Bu Teh itu Teh Mai ya. Mainnya guru ngaji bisa jadi guru TK, lain guru TK meureun cenah. Yo, pira kuno kitu senangnya jadi guru TK teh pada waktu itu tukang cireng deui cenah. Tukang dagang gitu ya. Intina mah kitunya merasa disepelekan lah pada waktu itu. Emang sedih ya pada waktu itu sedih, tapi tidak membuat aku mundur. Aku pingin lebih baik lagi. Aku ingin membuktikan sama mereka bahwa aku bisa. Gitu. Dari yang awalnya tukang warung, guru ngaos, tukang ya mungkin ya berbagai macam, tapi akhirnya ya dengan mungkin ucapan-ucapan dari orang itu justru membuat kita jadi semangat lagi dan akhirnya sekarang bisa terbuktikan PAUD-nya atau TK-nya bisa sampai sekarang tetap berjalan dan sudah menghasilkan anak-anak yang insya Allah belajarnya itu bisa dimaksimalkan oleh ibu. Ya, dan mungkin Bu ada motivasi nggak untuk senantiasa bisa istiqomah berjuang di Khairul Ummah? Soal motivasi mungkin nggak banyak ya. Yang penting kita jalani, syukuri karena di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan seperti kita sekarang. Bersyukur, intinya bersyukur. Berapapun gaji kita, berapapun uang yang kita hasilkan selama mengajar, itu adalah bonus yang aslinya adalah berkah dan pahala. Masya Allah, luar biasa ya. Tentunya ya memang ya Bu, apa yang dibilang oleh Ibu tadi, nikmati, syukuri ya, tentunya takdir terbaik itu takdir yang sedang kita alami. Dan memang posisi kita yang mungkin kita itu sesekali pernah merasakan lelah sampai ini teh harus gimana ya. Tapi ternyata di luar sana ada dan mungkin banyak yang menginginkan posisi kita sekarang. Masya Allah, luar biasa ya. Terakhir Bu ya, pesan dan motivasi untuk para pejuang pendidikan di luar sana, bukan hanya di Khairul Ummah. Pesannya untuk para pejuang di luar sana, semangat ya untuk tetap berjuang dimanapun kita berada, karena Allah akan selalu bersama kita apapun yang terjadi.
Karena rezeki itu tidak dalam bentuk uang, bisa juga dari teman, keluarga, lingkungan, akan berkah semuanya kalau kita menjalaninya dengan ikhlas. Insya Allah mungkin seperti itu ya. Di kali ini ya tidak terlalu banyak ya, karena mungkin akan butuh waktu yang lama. Ya tentunya ya terakhir juga pesan dari saya buat para pendidik di luaran sana yang tentunya sampai sekarang masih tetap dalam jalur yang lurus, yaitu tetap menjadi pejuang pendidikan. Mudah-mudahan diberikan semangat ya, tentunya jaga dan rawat keikhlasannya, karena semangat itu perlu dirawat, datangnya bukan dari orang lain, dari diri kita yang memang dengan kesadaran diri kita tetap dalam jalur yang benar. Semangat, sehat selalu. Terima kasih Ibu ya, hatur nuhun. Mudah-mudahan semuanya ini menjadikan ilmu buat teman-teman kita semua di luar sana. Amin. Dan tentunya pesan, motivasi dan segalanya itu menjadikan semangat lagi untuk para pejuang di luar sana. Hatur nuhun, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Jangan pernah bosan bersama Aimun yang tidak tampan namun bikin nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.